Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah analisis fundamental dan teknikal. Investor yang handal tentunya adalah investor yang mampu berstrategi dalam berinvestasi, termasuk di dalam hal ini investasi saham. Strategi tersebut tentunya lahir salah satunya dari proses analisis teknikal dan juga analisis fundamental. Eh, Yang pertama, kita akan membahas mengenai analisis fundamental. Ini analisis yang erat kaitannya dengan kondisi keuangan. Jadi, kondisi keuangan ini yang global maksudnya ya. Jadi, analisis fundamental ini bertujuan untuk memilih saham ataupun investasi yang layak diinvestasikan dengan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi analisis fundamental dalam konteks investasi ini merupakan pengamatan dari kondisi suatu usaha. Kondisi fundamental di sini dipengaruhi dengan nilai, misalkan nilai suatu mata uang ataupun saham ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Analisis fundamental ini menganalisa yang didasarkan pada situasi dan kondisi ekonomi, bisa juga kondisi politik, keamanan secara global, ataupun secara regional, tergantung negara asal bursa indeks saham, ataupun asal perusahaan yang mengeluarkan saham, dan juga negara yang mana mata uangnya yang diperdagangkan, misalnya investasinya di mata uang ya. Kemudian dalam analisa fundamental ini ada beberapa prinsip. Yang pertama, reaksi berantai. Jadi prinsip analisa fundamental ini merupakan seni tersendiri untuk memperhitungkan penting atau tidaknya suatu informasi yang diperoleh dari perkembangan ekonomi, politik, keamanan suatu negara. Jadi apa informasi tersebut akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap fluktuasi investasi atau tidak. Jadi dasarnya eh, kondisi ya, kondisi. Untuk prinsip analisa fundamental yang pertama tadi ada reaksi berantai. Jadi pada reaksi berantai ini semakin besar dampak suatu informasi, maka efeknya akan berantai pada indeks saham yang akan kita investasikan atau yang akan kita amati. Kemudian prinsip yang kedua adalah jarak informasi. Jadi kalau kita dengar berita atau informasi itu semakin dekat dengan indeks saham, maka akan semakin besar pengaruh informasi tersebut. Misalnya, informasi tersebut berasal dalam Indonesia. Tentunya berita tersebut besar pengaruhnya terhadap nilai IHSG dibandingkan informasi dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, ada sumber berita. Maksudnya di sini semakin viral berita itu atau semakin resmi, semakin populer sumber berita tersebut, maka akan semakin mempengaruhi dan kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham yang ada, yang sesuai berita tadi maksudnya ya. Jadi yang keempat ada jenis berita. Jenis berita di sini maksudnya berita ekonomi itu lebih kuat tentunya pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara dibandingkan berita sosial, budaya, ataupun lainnya. Pada analisa fundamental ini prosedurnya adalah berdasarkan keterangan di atas tadi, yaitu segala informasi mengenai perekonomian, politik suatu negara ini dijadikan alat untuk memprediksi pergerakan suatu indeks saham ataupun mata uang. Jadi analisa fundamental ini erat kaitannya dengan news atau berita. Eh, Pada analisa fundamental ini ada juga metode ya dalam melakukan metode analisisnya. Ini tentunya kaitannya dengan berita tadi tentunya harus update berita terbaru. Jadi media informasi pun beragam,
dalam situs-situs yang terpercaya. Kemudian tentu sangat tergantung terhadap berita. Kemudian untuk analisa fundamental ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ada bullish. Sifat ini artinya ada berita yang cenderung mendorong kenaikan harga suatu aset, baik itu indeks saham maupun mata uang. Jadi contohnya misalnya dikabarkan ekonomi suatu negara meningkat hingga melampaui perkiraan awal, maka cenderung mendorong saham di negara tersebut juga menguat. Kemudian yang kedua ada bearish. Jadi bearish ini maksudnya menggambarkan gerakan harga pasar ini turun ya. Jadi contohnya gini, berita yang bersifat bearish ini misalkan dikabarkan misalnya terjadi penurunan inflasi konsumen hingga lebih rendah dari ekspektasi awal. Jadi penurunannya lebih rendah dari ekspektasi secara berita. Nah, ini sangat mempengaruhi terhadap indeks saham yang ada di negara tersebut. Bearish ini artinya turun. Jadi kalau ada berita jelek, tentunya kalau menurut analisa fundamental, ini sahamnya diprediksi akan turun. Kemudian pada analisa fundamental ini ada keuntungan dan kelemahan. Jadi analisa fundamental ini keuntungannya itu kita dapat menentukan harga secara global. Selain itu, pada kasus tertentu, analisa fundamental ini efektif untuk short term investasi. Tetapi kondisi fundamental ini juga merupakan penentu tren harga dalam jangka panjang. Pada sisi lain, kelemahan analisa fundamental itu terletak pada jangka waktu pengolahannya karena seringkali memerlukan tinjauan yang mendalam. Investor tidak bisa menentukan posisi secara cepat dengan analisa fundamental karena menunggu berita tadi ya. Kemudian selain itu, jenis analisa ini rentan bersifat subjektif karena terlalu banyak asumsi dan sumber yang dipakai. Kemudian yang kedua, selanjutnya analisis teknikal. Jadi analisis teknikal ini menganalisis pergerakan aset di pasar finansial menggunakan alat perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis atau lainnya. Jadi dia tidak ada kaitannya yang kalau fundamental tadi kan berita, kalau ini memang di analisis teknik ya. Jadi para investor itu kan tentu bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan technical analisis ini. Jadi teknik analisis ini merupakan metode untuk mengamati pola-pola yang bergerak pada pasar saham. Pada prakteknya, analisis teknikal saham ini mendorong investor untuk fokus dalam pergerakan pasar, terutama harga serta volume. Kemudian untuk analisis teknikal ini ada 3 asumsi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pergerakan pasar. Maksudnya di sini adalah saat melakukan analisis, ini kita sebagai investor perlu menjadikan pergerakan pasar sebagai acuan. Alasannya karena pergerakan pasar merupakan gambaran kondisi yang tengah terjadi. Apalagi adanya pergerakan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, politik, ataupun kondisi psikologis pelaku pasar. Ini maksudnya ini hanya melihat pergerakannya saja ya, ini turun atau naik. Jadi tidak terkait langsung dengan fundamental yang tadi. Kemudian yang kedua, tren. Jadi asumsi analisis teknikal ini ada tren. Maksudnya harga itu mengikuti tren. Jadi asumsi selanjutnya harga itu selalu mengikuti tren kalau menurut analisis teknikal ini. Jadi pergerakan harga yang berlangsung di pasar itu tidak terjadi secara acak, melainkan berlangsung dalam pola tertentu. Ada tren jangka pendek, jangka panjang. Jadi para investor kalau melakukan analisis teknikal ini harus melihat trennya naik atau turun. Jadi diikuti. Kemudian
Asumsi analisis teknikal yang ketiga yaitu history. Ini maksudnya sejarah itu bisa berulang ya. Jadi ini asumsi bahwa sejarah selalu berulang. Maksudnya sejarah berulang ini maksudnya gini ya. Misalnya bulan Maret itu harga emas naik. Nanti di tahun depan orang tahun depan itu melihat, oh tahun lalu bulan Maret harga emas naik. Oh jangan-jangan emas juga naik lagi nih. Apalagi kalau sudah kejadian sejarah itu berulang 2 sampai 3 tahun dan itu selalu jadi patokan kalau kita asumsinya menggunakan analisis teknikal. Jadi dengan analisis teknikal ini melalui adanya observasi pola pergerakan saham di masa lalu. Makanya seorang investor bisa memprediksi pergerakan harga saham. Kemudian apa keuntungan dan kelemahan dari analisis teknikal? Keuntungannya tentu banyak yang sama ya dengan analisis fundamental, yaitu memberikan gambaran pola perilaku pasar, sinyal terhadap investasi, kemudian mempermudah observasi risiko dan volatilitas pasar. Tetapi kelemahannya di analisis teknikal ini tidak memperhatikan faktor-faktor ekonomi, politik, dan fundamental yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian untuk rentang waktu analisis fundamental dan teknikal ini, analisis fundamental relatif jangka panjang dibandingkan dengan analisis teknikal. Jadi analisis fundamental ini mengambil pendekatan yang jangka panjang ya untuk menganalisis pasar dibandingkan dengan teknikal maksudnya. Sedangkan analisis teknikal ini dapat digunakan dalam jangka waktu mingguan gitu ya. Tetapi kalau untuk berita-berita besar itu analisis fundamental ini untuk melihat data selama beberapa tahun. Jadi kerangka waktu yang berbeda bahwa kedua pendekatan ini digunakan adalah hasil dari sifat dan gaya investasi yang dipakai masing-masing investor untuk mematuhi mau memakai yang fundamental atau teknikal. Yang penting disiplin di sini maksudnya ya. Kemudian eh, untuk dasar dari analisis teknikal dan fundamental sudah selesai. Mungkin kita sering mendengar apa itu analisis teknikal fundamental. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi hingga kini banyak orang yang mencoba membandingkan mana analisa yang paling baik antara teknikal dan fundamental. Dan hasilnya adalah tidak ada yang lebih baik dari keduanya. Dengan kata lain, kedua analisis ini saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Analisis teknikal ini tidak akan bisa terbaca sempurna tanpa adanya fundamental. Jadi baiknya gabungan ya. Begitu juga sebaliknya, analisa fundamental ini tidak bisa berjalan baik tanpa adanya teknikal. Jadi oleh karena itu, mayoritas investor menggabungkan analisis teknikal dan fundamental ini dalam berinvestasi. Eh, Baik, untuk pokok bahasan pengetahuan tentang analisis teknikal dan fundamental sudah selesai pada manajemen keuangan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.